Shalom, saya ucapkan selamat pagi untuk setiap kita semua yang ada dalam ruangan ini. Selamat tahun baru dan kita mau bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kita masih boleh ada sampai dengan tahun ini, itu karena Tuhan baik. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Untuk itu kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya pada pagi hari ini. Untuk kita datang kepada Dia, kita mau senangkan Tuhan, kita mau ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap waktu-waktu yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk tahun 2020 yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Segala hal yang kami alami, suka, duka dan semuanya, dengan kekuatan-Mu dan anugerah-Mu kami boleh lewati ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kesempatan kali ini kami mau gunakan waktu kami untuk bersyukur di hadapan-Mu. Berterima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau memasuki tahun ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Ungkapkan syukur di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada pagi ini. Ungkapkan syukur di hadapan Dia. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ungkapkan syukur, kita katakan sebab anugerah. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami ada semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Amin. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Biarlah segenap jemaat Tuhan katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih. Kami mau belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Ini syukur kami di awal tahun ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami lewati. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji.
ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu kami ada ya Bapa. Ya wala 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 wasiki ya wala 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 ya wala 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 wasiki ya wala wala wala. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang bisa kami katakan selain kami bersyukur Tuhan. Ya wala 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 wasiki ya wala 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 ya wala 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 wala. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya walawasiki ya walawas. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih kesempatan kami boleh ada di tahun ini ya Tuhan. Ya wala 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 wasiki ya wala 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 was. Ya wala 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 wasiki ya wala 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 was. Syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya wala 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 wasiki ya wala 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 was. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ya wala 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 wasiki ya wala 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 was. Ya wala 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 wasiki ya wala wala was. Ya wala 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 was. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Biar jemaat Tuhan sendiri naikkan, katakan terima kasih. Terima kasih Yes. Jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan hati. Kami mau bersyukur Tuhan. Bukan memuji-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, terima kasih ya Tuhan. Engkau melihat setiap umat-Mu ya Bapa. Supaya kami ucapkan dari hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kami mau bersyukur, bersukacita dalam Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan tinggikan Engkau pagi hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap umat Tuhan yang siap muji Dia katakan amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom.
Iya, kita percaya bahwa di tahun ini sekalipun situasi masih pandemi belum berakhir, tapi kita mau tetap bersemangat, kita optimis karena kita punya janji Tuhan. Amin. Amin. Dia Allah sumber kekuatan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan kita. Amin. Katakan hanya Dia milik kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Karena tak ada yang bisa kita andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Hanya satu yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Katakan Dia Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Di tahun 2021 ini kita berjalan bersama dengan Dia. Bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Tidak ada yang bisa kita andalkan, namun yang pasti selain Dia, Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Katakan Dia Allah sumber kuatku. Kita akan kuat bersama dengan Dia. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Dia sumber kuat kita, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Katakan selamanya, 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 selamanya. Amin. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Kita mau terus maju, kita mau terus bersemangat karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Amin. Tuhan sumber kekuatan kita. Ada satu ayat yang saya dapatkan di Natal yang kemarin, dan itu benar-benar menjadi ayat yang membangun saya. Dan saya percaya setiap kita, Bapak Ibu, ada satu rema-rema yang Tuhan berikan. Baik itu lewat ayat, lewat firman yang kita dengar dalam Natal kemarin atau apapun. Dan biarlah ayat-ayat firman itu boleh menjadi kekuatan buat kita. Karena di situ janji Tuhan. Dan tahun ini kita mau berkata, Tuhan, aku akan nantikan janji itu tergenapi dalamku. Amin. Kita mau nantikan janji Tuhan, janji pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan itu digenapi dalam kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Katakan, ku nantikan janji-Mu Tuhan tergenapi dalam kami. Amin. Kami mau kuat dalam Engkau ya Tuhan.
ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan, kita harapkan yang terbaik, yang terbaik terjadi di dalamku. Ku nantikan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Terima kasih Tuhan. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, kami yakin Tuhan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Naikkan pujian ini sebagai doa dan iman kita di hadapan Dia. Ku nantikan, kami mau lewati tahun ini bersama dengan janji-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah Immanuel buat setiap umat-Mu ya Bapa. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerja, kami tahu Engkau mengerjakan bagian-Mu yang terbaik ya Tuhan. Oh, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan, Dia mengerjakan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekarang katakan yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan, Kau yang menyediakan yang terbaik Tuhan bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu, kami tahu Engkau ada buat kami ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang terus ada buat kami. Banyak bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, atas anugerah kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di tahun yang baru ini. Dan pagi hari ini kami sudah naikkan pujian syukur kami di tahun 2021 ini ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi persembahan yang harum. Dan kini kami mau buka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan pengharapan bagi kami untuk kami sanggup menghadapi di tahun ini ya Bapa. Kami percaya kalau Tuhan sudah menyertai kami di tahun-tahun yang lalu. Dan tahun ini penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi dasar dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah Engkau. Kami buka hati kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom pagi. Ini saya lagi menikmati membaca kitab Yosua. Sedikit saya ungkap sebelum saya baca. Karena itu menakutkan itu sana-sana, tapi ada pengharapan buat saya. Kita baca aja dulu yuk, Yosua 1. Yosua pasal 1. Ini kami kan jadi hamba Tuhan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa saudara. Tidak boleh salah. Yosua 1 ayat 1 agak banyak sampai 8 ya. Ya. Saya baca pelan-pelan karena ini bukan membaca cepat tapi baca untuk dimengerti ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ini merebut itu artinya berperang gitu ya. Kita bukan mau perang apa. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, nggak disebut meninggal ya, dalam Alkitab itu bukan meninggal, mati. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Abdi itu pelayan, hamba. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat terakhir, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ada dua kata di sini, dua kalimat di sini ayat 7 dan ayat 8 tentang beruntung, berhasil dan beruntung.
Di sini dikatakan jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, ayat 7 bagian terakhir, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 bagian terakhir juga dikatakan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Di ayat 7 tidak ada berhasil tapi beruntung. Sementara ayat 8 berhasil dan beruntung. Minggu depan saya mau khotbah lagi pagi lagi. Pagi lagi tentang ayat ini. Sedikit saya singgung. Musa itu mati usianya 120 tahun. Tetapi Musa ini begitu akrab dengan Allah. Dikatakan Musa ini nabi yang paling akrab dengan Tuhan. Paling sering bicara dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Dan semua nabi di dalam perjanjian lama itu Nabi Musa ini dikatakan sahabat Allah. Bayangkan, itu ada penulis buku katanya begini, itu tangannya Musa itu ngusap-ngusap wajahnya Tuhan. Artinya bagi Musa itu Allah itu berwujud seperti manusia. Sampai diusap-usap itu wajahnya, memandang muka dengan muka. Begitu dekatnya. Nah, tapi mati. Dan ini Yosua yang kita baca tadi ini itu pembantunya, kasarnya. Asistennya atau pesuruhnya. Lama ini Yosua ini ikut Musa dan melihat bapak Musa ini, dia panggil bapak. Bapak Musa ini begitu bapak baik hati pada dia. Ini mati. Dan Yosua ini melihat itu Tuhan bekerja menemani Musa itu begitu akrabnya. Dan masa-masa itu Yosua tidak bisa dekat kepada Musa ketika Musa lagi berdekatan dengan Tuhan. Karena kemuliaan statusnya mereka beda. Nah saudara, tetapi ini sekarang ini loh, ayat 7 itu dikatakan, coba saudara saya baca lagi bunyi begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu kepadanya demikian. Dan berikutnya. Minggu depan kita mau bicarakan tentang pasal yang ketiga. Di sini kan perintahnya seberangi itu Sungai Yordan. Pasal 3 itu mereka lakukan, tapi sebelum menyeberang persiapannya luar biasa. Karena selama itu Yosua ini menangis, sedih. Dia lihat pertolongan Tuhan kepada Musa. Musa itu menggembalakan jemaat 2.500.000 orang. Nah, ketika Musa meninggal, Tuhan berkata, 2.500.000 orang ini gembalakan. Yosua berkata, aku ini siapa loh? Aku ini pembantu loh. Nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan berkata, lakukan. Seberangi Sungai Yordan. Perangi. Dikatakan di sini. Orang akan takut kepadamu, musuh-musuh, untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Masuk ke dalam tanah Kanaan itu bukan mau naik kuda, berangkat ke sana. Berperang dulu, ada 7 suku di sana harus dipergikan. Itu ngeri itu Yosua. Saya berharap saudara, ini ayat yang kita baca nanti ini, dari ayat 1 sampai ayat 8 ada pilihan saudara nanti. Ayat mana menjadi moto saudara, masuk ke tahun baru, tahun 2021 pada tahun ini. Pegang salah satu ayat. Saudara katakan aku yakin akan terjadi kepadaku. Ayat ini. Ayo kita kayak minta tuntunan. Ya. 3 kunci mengawali sukses. Sukses ini tulis ini, sukses. Tahun 2021. Sukses. Jadi kita ketemu tentang sukses ini. Ya, kita sudah baca ini ya. 3 kunci mengawali sukses kita tahun 2021. Sukses ini saudara jangan saudara terlalu mengkonotasikan sukses itu duit. Kita butuh duit tapi bukan itu saja suksesnya. Sukses beriman, sukses dalam kebenaran dan sebagainya. Kita lanjutkan deh. Ya. Prolognya ini ada beberapa gini nih ya. Tentang pandangan sukses itu ada beberapa pandangan. Yang pertama pandangan umum. Menurut umum sukses itu adalah lihat daya belinya orang. Daya beli itu
kemampuan membeli sesuatu. Beli mobil, beli rumah, beli pesawat, beli apa. Orang, kita melihat orang itu sukses karena dia punya. Dia bisa beli segala sesuatu. Apa yang dia mau dibeli? Beli baju, beli apa? Daya beli. Artinya itu sudah punya. Secara umum orang melihat sukses itu kalau sudah punya kekuatan daya beli. Itu ya. Punya apa. Sebagainya. Kedua, pandangan kedua adalah, umum tadi itu ya, orang melihat bisa beli. Kemudian prestasi atau reputasi. Prestasi atau reputasi. Prestasi itu orang ini, sudah bisa bikin ini. Sudah bisa bikin proyek begini. Sudah naik pangkat begini. Sudah jadi pejabat begini. Sudah sebagainya. Ada teman kelas sekolah saya, adik kelas saya dari kampung. Saya duluan sekolah ke Jakarta, baru dia nyusul ke Jakarta. Dan orang ini tidak pintar. Biasa-biasa aja. Sekolah juga nggak baik-baik aja. Saya sudah di Probolinggo, saya mendengarkan ketika lulus di Jakarta itu, dia dibuang ke Kalimantan, dipraktekkan. Lalu masuk di pelosok, di Dayak Tengah sana, Kalimantan Tengah sana. Menikah dengan orang Dayak asli. Guru SD. Temanku ini petani. Dan orang ini melihat yang tidak dilihat orang. Ada pelatihan pertanian di Bogor, dia ikut. Nah, lalu mulai dia dengarkan tentang kayu gaharu ada bibit. Dia beli dari Thailand, kemudian dia tanam di pinggir-pinggir hutan di Kalimantan. Orang Kalimantan bilang begini, orang Dayak bilang begini, ini orang bodoh ini. Orang dari Jawa datang tanam pohon di hutan di Kalimantan. Itu gaharu. Kira-kira 35 tahun yang lalu. Tahu saudara, 10 tahun yang lalu dia sudah panen, orang baru ngerti ini duit, baru orang tanam. Dia sudah panen baru orang tanam. Dan jadi kaya raya sekarang. Dia punya lahan karena itu mertuanya itu orang Dayak asli. Jadi mereka itu punya lahan banyak. Nah, saudara, suatu saat ada teman saya lagi yang ada di Kalimantan Tengah, tapi itu di Pangkalambun. Ada pernikahan di Sampit. Lalu pendeta namanya Petrus Kalambe ini diundang juga di Sampit di pernikahan itu. Nah, saudara, itu lama kami tidak pernah ketemu, tidak tahu sudah kehilangan jejak, sudah puluhan tahun. Akhirnya pernikahan itu dihadiri gubernur Kalimantan Tengah. Siapa namanya? Narang itu loh. Nah, itu hadir di dalam pernikahan itu. Teman saya Pak Petrus bilang, loh, ini yang naik ini orang tua manten itu, loh, kok saudaranya yang sudah lama hilang itu. Ternyata anak dari teman saya itu sudah menjadi Kepala Pemeriksaan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Berarti sudah masternya di Amerika. Itu artinya reputasi. Prestasi naik dan reputasi naik. Itu dipandang orang sukses. Pandangan umum yang seperti begini dikatakan orang sukses. Gitu ya. Pandangan yang kedua, yuk B. Ya. Paulus melihat seperti apa pandangannya Paulus. Paulus seandainya dialog itu, Paulus itu orang sudah sukses. Dia punya daya beli karena dia kaya. Punya daya beli seperti yang pandangan pertama tadi itu. Punya daya beli. Kemudian tentang reputasi. Reputasi dia adalah orang intelektual. Guru besar di Universitas Gamaliel. Reputasinya. Prestasinya luar biasa. Kemudian ketokohan agamanya. Ini ahli Taurat, orang Yahudi. Dia bangsawan statusnya. Dia punya segalanya itu. Tetapi yang pertama tadi tidak bahagia karena tidak punya Kristus. Lalu Paulus bandingkan semua yang dia punya ini. Tanpa Kristus bagi dia tuliskan kepada jemaat di Filipi berkata, model-model begini sampah kurasa kalau tidak ada Kristus kumiliki. Meningkat saudara. Nah saudara mau rindukan yang mana? Tentang sukses yang pertama tadi, yang A tadi atau yang B, apa dua-duanya saudara suka? Ayo kita masuk di tahun 2021 ini. Kita selesaikan ini, satu lagi. Ayo, kita naikkan. Nah, sekarang menuju Alkitab. Alkitab bilang apa tentang sukses itu? Alkitab bilang apa di sini tentang sukses itu? Kita baca sebentar ini, mau ya? Baca sebentar ya. Yuk, kita baca sebentar. Lukas 16 ayat 19 sampai 20.
Ini dibaca supaya kita ngerti apa itu yang saya tulis tadi, karena itu tidak banyak saya tulis. Kalau saya tulis banyak itu kadang saya nggak connect dengan Alkitab. Sampai ayat 25 saja ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Saudara boleh lihat, ikuti atau baca sendiri atau dengar-dengar saya gitu ya. Saya pelan-pelan ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan pakaian halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya. Ini daya beli. Sudah punya daya beli ya. 20. Dan ada seorang pengemis Lazarus, bernama Lazarus, badannya penuh borok dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kasihan banget ini orang ini ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, sama-sama mati ya. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru, orang kaya itu, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Cukup di sini dulu Bapak Ibu. Kita kembali kepada power. Ya. Ini sukses menurut pandangan Alkitab. Ada berapa orang di situ dalam bacaan kita saudara tahu? Namanya disebut? Ada berapa orang? Berapa orang yang disebut namanya? 3 oknum ya. Namanya disebut semua? 2 disebut namanya. Siapa? Lazarus dan Abraham. Yang 1 dikenal dengan statusnya. Ya kan? Sukses kan? Oke, kita lihat. Ini bayangan ini Evangelis Ivan sudah pernah khotbah ini. Ada Ivan? Mana Ivan itu? Oh ya, saya minta izin karena ini khotbah Anda memberikan aku inspirasi ini. Saya angkat hari ini, melengkapi poin ini. Sukses di dunia, miskin di sorga. Bisa di sini juga disamakan dengan ini. Kaya di dunia, miskin di sorga. Nah, coba saudara amat-amati ya. Saya berharap saudara amat-amati. Supaya saudara nggak dibodohi pendeta. Maaf. Kenapa? Pendeta itu beda-beda saudara. Penggembalaan pendeta itu beda-beda. Saya kepingin jemaat banyak. Dan itu harus. Kuantitas kualitas itu harus. Tapi saya kepingin kuantitas diimbangi dengan produk yang berkualitas. Saya pendidikan nggak terlalu bagus. Nggak pakai SSS banyak. Tapi saya rajin belajar. Saya kalau ke Surabaya atau istri saya ke Surabaya, saya nggak titip baju. Saya titip apa? Belikan buku, beli buku ini, beli buku ini. Jadi hidupku itu bergelimangan dengan buku dalam kamar. Setiap saat saya baca buku, sampai jenuh. Kemarin ada Lina, istrinya Filipus dari Surabaya datang jenguk kami, omong-omong. Saya terharu. Dia bilang, Om, sampai mati pun baru kita berhenti baca. Wih,
Senang, berikan spirit. Dia bilang, buku suamiku itu satu kamar, hampir sudah separuh rumah penuh dengan buku. Dan itu sumbernya. Saudara, sukses di dunia atau kaya di dunia, miskin di sorga. Saya lagi, sukses atau kaya di dunia, tetapi miskin di sorga. Lagu dulu, biar miskin dalam dunia, tapi kaya di sorga. Masih ingat Mami Lim? Mami Lim suka lagu itu kan ya? Mbah Mul, itu lagu kita dulu ya. Enggak salah, enggak. Kaya di dunia, miskin di sorga. Sekarang kita lihat kebalikannya. Miskin di dunia, kaya di sorga. Ini lagu kita dulu. Ya. Kaya di dunia, miskin di sorga. Miskin di dunia, tapi kita kaya di sorga. Kaya di dunia, kaya di sorga. Saudara pilih mana? Di antara nomor 1, nomor 2, saudara pilih yang mana? Di antara dua pilihan bingung ya. Jangan pindah ke 3. Yang ditunjukkan kok pilih yang lain. Kutawarkan, saudara pilih mana? Kaya di dunia, miskin di sorga, atau miskin di dunia tapi kaya di sorga, pilih yang mana? Dua-dua nggak dipilih apa pilih dua-dua? Sekarang nggak apa-apa lambat-lambat tapi ngerti, daripada saya khotbah panjang kita nggak ngerti. Pilih mana saudara ini? Ini kaya di surga, kaya di dunia tapi miskin di sorga, atau miskin di dunia tapi kaya di sorga? Pilih yang mana? Nggak pilih dua-dua. Nah, dengarin baik-baik. Sukses di dunia, banyak pendeta suka mengkhotbahkannya. Tetapi ini nggak pernah dipakai. Ini saja, itu namanya teologia apa? Kemakmuran. Sembarang sukses, kamu diberkati, jenguk orang, dalam nama Yesus kamu kaya. Salah apa enggak doa begitu? Saudara suka enggak kalau saya pergi ke rumah saudara tak doain tokonya, doain rumahnya, diberkati Tuhan, diberkati anak-anak ini. Saudara suka apa enggak? Suka, apalagi dipegang kepala dinyunyuk dalam nama Yesus kau diberkati, jadi anak pinter, jadi anak yang ya tahu kepada Allah, kepada bangsa, kepada negara, kepada keluarga, kepada orang tua dan sebagainya, panjang umurnya, berhasil dan lain sebagainya. Wih, senang. Pulang ditangisi, kepingin pendeta nginep di rumahnya karena didoain terus. Masuk di gereja lagi, semuanya suksesnya. Bagus itu. Tapi saudara, ini jangan kita terpesona di sini nih. Sukses di dunia. Tadi di dalam Alkitab kita ketemukan enggak itu? Tadi kita ketemu? Dalam bacaan di sini tadi kita ketemukan yang di sini enggak? Siapa namanya? Orang kaya. Statusnya, suksesnya, kaya dia. Ini kita ketemu tadi enggak? Di dalam Alkitab kita ketemu? Ini, ada namanya enggak? Siapa namanya? Lazarus. Banyak orang juga suka di sini. Ini enggak pernah disinggung tentang di dunia ini, di sini aja, surga aja yang dibicarakan. Enggak pernah disinggung tentang di sini. Ini ada yang diumak ini. Lahir langsung masuk surga. Enggak belajar, enggak kerja. Suruh doa aja, baca Alkitab, ke gereja, melayani, persekutuan, ikut seminar, lain sebagainya. Surga aja yang dipikirin di sini. Nggak pernah dipikirin yang dunia ini. Saudara, perjalanan umat, bangsa Israel itu dari Mesir, pergi ke Kanaan. Nggak lompat sukses langsung di sini. Nggak langsung di sini.
Tetapi kadang-kadang itu orang juga dari sini ngomongnya langsung dia ke sini nih. Sudah miskin di dunia, miskin pula di sorga. Jauhi itu. Tapi orang tetap pilih yang begini, sukses di dunia, kaya juga di sorga. Sayang. Nah, saudara, ini Lazarus di sini sudah miskin dia di dunia, dia dapat di sorga di sini. Ada orang masih milih-milih itu. Sekarang kita pindah ke di sini nih. Kayanya di dunia juga kaya di sorga. Ini Bapak Abraham. Kita perlu sukses di dunia, betul? Anak kita harus belajar sebisa mungkin. Saudara tidak usah pakai ukuran orang lain tentang belajar harus sarjana dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Apa yang kita bisa jangkau. Tapi kita tetap berjuang maksimal. Amin. Jangan minder. Anak-anak orang lain punya S2, S3, S4. Anak-anak kita juga paling-paling itu juga dapat sampai S3. Betul? SD itu S1. SMP S2. SMA S3 kan? Ini cukup bagus toh. Bisa kerja, sudah bisa cari makan sendiri. Gak minta duit lagi sama mamanya, mau beli bedak aja minta mama bedakku habis. Cewek-cewek bekerja, apa saja pakai online untuk dapat uang, semuanya halal. Jangan gengsi, mau jual apa saja. Seandainya saudara mau jual air pakai garam saja dan orang butuhkan, ada orang bisa di jalan kasih air garam, ya hidup. Artinya sesederhana apapun, kerja, jangan gengsi. Mau masakan apa diantarkan, waktunya sekarang kita istilah itu jemput bola. Ya usah kita harus buka proyek lagi, memang kita nggak dikasih kemampuan buka proyek, orang datang. Kita yang pergi, tawarkan ini. Semuanya halal dan diberkati Tuhan. Tuhan itu berkata, dan Tuhan begitu menaruh hormat kepada orang yang mau bekerja. Jual apa saja. Jual pupuk, jual tanah, jual apa juga, itu semuanya berkat Tuhan. Sedikit demi sedikit kita bisa hidup. Daripada kita punya beban terlalu susah, stres kita, anak-anak kita nanti bingung dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini tadi adalah orang yang kaya tadi tidak bisa masuk surga karena dia nggak pikirin tentang jalan keselamatan. Ini hanya tahu tentang sukses di dunia ini, tapi tidak ada kebenaran dalam hidupnya, tidak mengerti tentang jalan ke surga itu. Dan ini Lazarus ini, kita tidak tahu dalam konteks itu kenapa dia dikatakan itu miskin. Dia miskin di sini, tapi dia berkenan kepada Tuhan karena memang dia dapatkan anugerah. Dia diselamatkan karena anugerah saja. Sementara di sini, ini kaya di dunia, sukses di dunia, dan sukses di surga. Luar biasa. Anda yang menentukan. Nanti pada akhir itu, saudara pilih itu. Kita pindah di sini, kita selesai di sini. Kita pindah kepada tahap kedua. Ayo deh. Pertama, ada judulnya di atas, mestinya ada judulnya di atas ini. Tadi apa tuh judulnya apa tadi itu? 3 kunci mengawali sukses tahun 2021. Ya, itu judulnya tadi. 3 kunci mengawali sukses pada tahun 2021 ini. Pertama, kunci pertama adalah jangan lupa beritakan Injil. Mana ayatnya itu? Ada nggak ayatnya? Kita baca tadi apa enggak ini? Jangan lupa memberitakan firman Tuhan. Ada ayat tadi enggak? Ayat 8. Kita tidak kemana-mana. Ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Bunyinya begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Rahasia pertama untuk kita sukses, kita berhasil, kita tegar dalam tahun depan ini, tahun sekarang ini kita awali adalah ayat 8 dari kitab Yosua itu. Jangan lupa memberitakan Injil, memperkatakan kitab Taurat ini. Kepada siapa? Satu, kepada siapa kita beritakan Injil itu, firman Tuhan itu, kepada siapa?
Kalau nggak salah Amsal 6 ayat 22, apa kebaliknya? Tidak katakan begini, beritakanlah, ajarkanlah kepada orang-orang muda tentang firman Tuhan, maka pada masa dewasanya, masa tuanya pun tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kepada jalan benar, menghormati orang tua, menyembah kepada Tuhan, rajin kerja, tahu aturan, dan lain sebagainya. Mengasihi sesama, bahagia, dan Tuhan dipermuliakan. Itu Salomo mengajarkan begitu. Sekarang Musa mengajarkan di dalam kitab Ulangan begini, pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 9 dikatakan, ajarkanlah kepada keluargamu. Musa berkata kepada orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu tentang firman Tuhan, tertanam di dalam pikirannya, tertanam tumbuh di dalam hatinya, disimpannya dari anak kecil sampai menjadi dewasa. Kapan? Kepada siapa diajarkan? Kepada keluarga. Bapak Ibu, ini kepada keluarga yang pertama. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tuh bunyinya apa begini. Saudara ada hafal-hafal sedikit enggak itu? Kira-kira bunyinya apa tuh Kisah Rasul 1 ayat 8? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di mana diawali beritakan Injil itu? Dari keluarga. Dari Yerusalem kemana. Dimulai di dalam Yerusalem. Yerusalem itu dalam kategori kita itu keluarga. Jadi Bapak Ibu, ajaran pertama itu diajarkan kepada anak. Jangan ngajari minta permen, alu permen. Sudah itu ajari terima kasih, sudah betul. Terima kasih ini, tapi jangan diajari minta. Ajarkan firman Tuhan dulu. Iya kan, ajari berdoa. Sebut nama Tuhan. Kata Tuhan Yesus. Gitu. Jangan ajaran-ajaran yang minta-minta. Saudara, coba ingat. Setiap ibu-ibu, ajaran pertama kepada anak atau kepada cucunya, ajari minta. Ayo ajari alu. Hanya gini tangannya. Ajari alu. Sudah itu terima kasih. Haji. Minta permen. Alu. Nggak dikasih kalau nggak diminta. Minta sungguhan, minta. Dan itu jago minta sampai tua. Kemana-mana minta. Tolonglah ubah itu, prinsip itu. Ajari memberi. Beritakan dalam keluarga dulu. Ini dalam keluarga dulu. Firman Tuhan. Suatu saat kita mati loh. Orang tua ini akan punah entah kapan. Akan berangkat juga. Tetapi firman itu sudah lengket di dalam menguasai pikiran dan hatinya. Sehingga kita nggak ada, tapi ajaran kita itu firman itu ada di dalamnya. Dan anak-anak itu akan sayang kepada orang tua. Pergi jauh kemanapun dia eling orang tua. Sungguhan. Membuat anak eling orang tua itu enggak gampang loh saudara. Kita orang tua masih susah setengah mati. Tetap eling anak. Tetapi anak itu menanamkan rahasia dalam anak mengingat orang tua. Tidak segampang itu. Ada istilah begini. Satu ibu punya anak 7. Dia sanggup mengurusnya. Sampai jadi orang semua berjuang. Tetapi 7 anak. Ngurus 1 orang tua. Kamu yang dekat sana. Urus itu mama. Kamu kok yang disayangi mama. Dan sebagainya. Betul apa betul? Aku ini 3 bersaudara. Tapi saya sudah tahu firman Tuhan itu setiap anak itu sudah dipastikan Tuhan dari sononya untuk dititipi orang tua. Dan aku tidak urus papaku ketika papaku tuh sakit dan sampai meninggal. Tinggal saya datang sudah papaku sudah di dalam peti, nggak lihat rupa lagi. Tapi ada kakak saya, laki dititipi orang tua. Anehnya ketika mau meninggal, papaku tuh minta dipindahkan ke rumah kakak. Anak yang pertama, perempuan. Nggak tahu bagaimana caranya kok seperti itu. Tetapi, dua-dua mertuaku, aku yang ngurus sampai dipanggil Tuhan. Bukan anak yang pertama yang ngurusi. Bukan anak yang ketiga. Tapi anak yang kedua, aku dengan istri. Urus tuh papaku, begitu kami sayangi. Orang tua, jangan khawatir, enggak ada yang ngurus. Ada yang ngurus. Jangan juga orang tua terlalu, mau semua anak harus ada kumpul mengurus kita semua. Enggak bisa.
Mereka sudah dipastikan Tuhan di sana harus cari rezeki. Tapi jangan khawatir. Adalah orang tua, ada loh Tuhan menentukan anak di mana kita harus nanti ketika kita sudah usia tidak berdaya lagi. Dan anak-anak tidak boleh lagi iri. Loh, kok mamaku kok di sini terus, kok nggak di situ? Syukuri hal begitu Tuhan sudah tempatkan, berikan kita kepercayaan. Walaupun sepertinya kita kayaknya kok enggak mungkin. Tapi itu sudah disadari, itu Tuhan sudah taruh itu. Jangan khawatir, orang tua tidak akan terlantar. Tuhan pasti tolong. Amin. Aku loh di sini tidak punya siapa-siapa, tapi aku tahu aku tidak akan terlantar mati. Betul. Jemaat ini adalah keluargaku. Dia urus aku, dia doain, dan aku percaya itu. Sampai di mana tadi nih? Keluarga, jadi rahasia ini beritakan firman kepada anak-anak ya. Ajarilah ibu-ibu ya, didik mereka. Kadang nggak didengar, nggak apa-apa. Ajak baca. Kadang kan lebih suka HP, pasti lebih suka HP daripada dengar firman Tuhan. Cekakan, cekiking dengan baca firman Tuhan, ya sudahlah. Yang penting ibu-ibu tetap telaten, kasih tahu kepada anak-anak. Jangan lelah, menjenuhkan, menjengkelkan. Nggak apa-apa, beritakan. Oke, yang kedua kapan? Di sini Paulus menulis kepada Timotius yang suratnya yang kedua, dia berkata begini, beritakan Injil. Kapanpun, waktunya baik atau tidak baik, ajarkan. Yang di sini tadi saudara, ini firman Tuhan berkata begini, ajarkan kepada anakmu ketika engkau lagi sedang makan, tentang firman Tuhan. Ketika engkau sedang tidur, ketika di dalam perjalanan, ketika engkau duduk, itu firman Tuhan berkata, ajarkan kepada anak-anakmu. Beritakan itu kepada keluarga. Keluarga aja nggak dengar, apalagi orang lain. Ayo kita mulai dari keluarga dulu. Nanti anak-anak itu akan memberitakan kepada orang lain. Yang kedua, kapan? Dikatakan Paulus, baik waktunya atau tidak baik waktunya, beritakan. Dia kasih contoh. Ini Paulus bersama dengan Silas, tidak baik waktunya sedang di penjara di Filipi. Filipi, Kisah Rasul 16 ayat 31. Dia memuji Tuhan. Di dalam penjara. Berdoa dalam penjara. Paulus dengan Silas berdoa di dalam penjara di Filipi. Tengah malam mereka menyanyi memuji Allah. Terjadi gempa bumi saudara. Karena terjadi gempa bumi, maka pintu-pintu itu engsel-engsel terbuka semua. Tahanan pada lari. Datang kepala penjara. Bertanya, loh kenapa? Kemana semua ini? Orang-orang yang ditahan kau hilang. Jangan-jangan aku yang dihukum ini. Karena tanggung jawabku ini tidak bisa kukerjakan. Lalu Paulus dan Silas tetap memuji Allah. Diberitakan Injil. Datanglah kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas, berkata, bapak-bapak, om, aku harus bikin apa supaya aku bisa diselamatkan? Karena dia ketakutan, takut di penjara. Lalu Paulus dan Silas berkata, kecuali kau terima Yesus, baru engkau bisa diselamatkan. Ayat ini berkata, kepala penjara itu berkata, aku, istriku, dan anak-anakku harus percaya Yesus. Dari mana? Karena mendengarkan Injil diberitakan oleh Paulus dan Silas. Malam-malam aja diberitakan, dalam keadaan tidak baik loh. Menderita. Oke. Terus, ya. Kunci yang kedua, renungkan firman itu siang dan malam. Yang bisa direnungkan sesuatu yang disukai. Ingat bapak-bapak ibu, yang bisa direnungkan orang itu adalah sesuatu yang disukai, bukan yang tidak disukai. Yang tidak disukai, ini kerjanya kadang-kadang kerjanya kita. Kita difitnah orang, kita renungkan. Ya kan? Kita ditipu orang, kita renungkan. Jangan yang itu yang direnungkan. Itu yang baik. Aduh. Itu loh, tuh bawa duitku pergi buat arisan sudah ditipu, dibawa kabur pergi, ambil barang nggak bayar, direnungkan siang dan malam. Mau jadi apa? Kurus kerontang nanti lama-lama terbesar. Dites ini kena COVID, pindahkan dia ke tengah sana. Saudara jangan renungkan yang menjengkelkan itu. Ini ambil barang di toko nggak bayar, sudah 2 tahun 3 tahun nggak bayar, minta ampun. Yang direnungkan itu yang disukai saudara. Misalnya
surat panggilan kerja, promosi, kenaikan pangkat, dapat hadiah dan lain sebagainya. Nah, saudara setuju tadi kan yang direnungkan, yang disukai kan? Baik. Jadi firman Tuhan itu harus yang saudara sukai baru bisa direnungkan. Kalau firman ini kita sukai, kita akan renungkan. Kita kasih contoh ya, kesaksian seorang gadis. Kesaksian seorang gadis murung merenungkan yang disukai. Ini gadis anak tiri. Mamanya meninggal, papanya kawin lagi. Lalu ibu tirinya itu marah-marah. Setiap mama tirinya marah. Ini gadis ini ingat mamanya. Lalu pergi ke kuburan. Hujan deras di kuburan. Tetap dia duduk di kuburan. Dia ketuk-ketuk itu. Kuburan mamanya, Ma, jemput aku, Ma. Nangis sambil dihujani. Dia pegel sama mama tirinya, dia bilang, Ma, jemput aku, Ma. Gak tahan aku di rumah, Ma. Memeles begitu. Saudara, papanya bilang, Nak, kamu ke gereja. Ibadah aja. Dia jawab, Pa, di gereja gak ada yang suka sama aku lagi. Nah, ini dia di gereja. Menggabungkan diri dengan teman-teman, melayani. Nyapu gereja, dan sebagainya. Melihat anak ini baik, mama tirinya ibah. Dan jadilah mesra dalam keluarga itu. Senang semua akhirnya mereka ke gereja semua. Suatu saat di gereja ketemu teman-teman, akhirnya ketemu jodoh di gereja. Orang sudah kerja, anak laki itu suka sama dia. Dikenalkan dirinya, aku sudah kerja. Maukah kamu menjadi teman hidupku? Itu disukai. Perkataan itu, maukah kamu menjadi teman hidupku? Lihat anak laki ini baik. Disukai. Direnungkan itu siang dan malam. Terjadi dan menikah dan hidup yang baik. Di rumah tangga yang baik. Ketika mama tirinya itu sakit, dibawa sama dia. Dirawat di rumahnya. Sampai dipanggil Tuhan. Jangan takut. Tuhan itu sayang kepada setiap orang. Oke, kita lanjut. Terakhir. Bertindak sesuai firman Tuhan. Lihat dia di sini. Janganlah jadi pendengar firman, tetapi mari kita menjadi pelaku. Ini sudah biasa didengar. Kedua, sebagai tindakan hati-hati. Di sini dikatakan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati supaya tindakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kedua di sini, sebagai tindakan yang hati-hati atau tepat, pastikan satu ayat firman pengharapan Anda dari ayat 1 sampai ayat 8 tadi. Ingat yang kita baca ya? Ingat ya? Oke. Dengarkan ayat 2, pasal nomor 2. Sebagai tindakan hati-hati Anda, kita pastikan satu ayat firman pengharapan Anda dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tadi di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Saudara, imani ayat tersebut, teguhkan dan renungkan firman tersebut siang dan malam sampai jadi kenyataan padamu dalam tahun 2021. Kita baca ayat itu akan selesai. Ayo kita baca. Kita tayangkan aja sayang. Saudara kasih kode ayat mana yang saudara imani. Saya tidak menipu Anda. Anda, Bapak, Ibu, adik-adik semua, kasih kode ayat mana. Menjadilah, ada di dalam pikiranmu kau renungkan siang dan malam. Kiranya ayat ini terjadi kepada anakku, kepada orang tuaku, kepada suami, kepada keluargaku, atau kepada diriku. Firman itu ya dan amin, dan hidup.
Mari kita baca bersama-sama, ya. Nanti kan bunyikan, saudara nanti tahu mana yang menjadi taruh dalam hati dan pikiran Anda. Kita baca bersama, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan, atau saudara diam, saya bacakan ya. Oke, ya. Saudara dengar baik-baik. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terakhir, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kasih kode itu dan ingat ayat berapa yang saudara mau renungkan siang dan malam. Setiap saat berdoa, aku ingat ini, aku percaya terjadi di dalam hidupku. Mari kita berdiri, kita akan perjamuan kudus. Mari kawan-kawan, mari Mas Denny, siapa lagi? Ada Pak Nugroho. Kita mau nyanyi, bukan dengan kekuatanku. Siapa lagi? Kami hanya berdua, bertiga. Oke. Kita berdoa dulu ya. Bapak baik, tolong kami, peduli kami Tuhan. Kami mau setia. Kiranya firman itu hidup buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan sesama. Roti dan anggur ini adalah sarana pengampunan menerima apa adanya. Adanya roti dan anggur ini, sakramen ini, pertanda kami diterima apa adanya oleh Yesus Kristus. Kami diampuninya, disambutnya. Ini sarana ini kami akan terima orang lain. Kami akan minta maaf kepada orang tua kami. Kami akan minta maaf kepada adik-adik, kepada saudara kami, kepada keluarga, kepada sesama kami umat jemaat. Tolong Tuhan supaya kami tidak merenungkan yang menyakitkan. Kami akan merenungkan yang janji-janji Allah kepada kami.
Kami yakin, kami percaya, kami diterima dan diberkati Tuhan, dipeduli Tuhan. Roti dan anggur Tuhan berkati, sarana mengikat kami menjadi satu dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat di tangan kanan kita roti ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Coba jemaat saja katakan, ku pandang wajah-Mu. Katakan, pegang tanganku Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan kami.
Sekali lagi ku pandang wajah-Mu. Mari angkat wajah saudara. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu. Kami berseru, pertolongan kami hanya dari-Mu Tuhan. Dari jangan kita yang pegang tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang tangan kita. Harapan. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, berseru pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, dan ku jangan lepaskan. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Yesus, dalam hidupku. Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita pegang kepingan roti itu. Saudara, firman Tuhan berkata renungkan itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Jangan renungkan kegagalan saudara. Kita banyak gagalnya. Tapi syukur yang bisa dicapai itu. Renungkan kebaikan Tuhan. Jangan takut menghadapi hari tua, hari esok. Ia ada bersama dengan kita. Ia berkata kepada Yosua, aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus. Saudara percaya kita sudah diselamatkan. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Yesus. Ini sakramen. Angkat cawan di tangan kanan saudara, berdamailah dengan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Orang kalau berdamai dengan Tuhan pasti berdamai dengan dirinya. Bersyukur sama Tuhan dan bersyukur dengan dirinya apa adanya.
Nah, kalau demikian dia aman dan juga berdamai dengan sesama. Jangan membawa buruknya orang lagi pada tahun ini. Sudah cukup menderita kita. Tinggalkan itu semua. Sudah banyak orang syukurilah apa adanya hidup ini anugerah. Apa saudara percaya Tuhan sudah menerima saudara dan ini ada tandanya adalah cawan, ini adalah penumpahan darahnya supaya kita diselamatkan, kita diampuni. Kita sudah diampuni, ampuni orang lain dalam nama Yesus. Kita terima sama-sama, kita minum anggur. Mari saudara mengucap syukur sama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Dia ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih butuh pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami waktu melayani Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bergegas, kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Beri persembahan rasa syukur saudara kepada Tuhan. Saudara tidak akan menderita kelaparan karena itu. Persembahan kita setiap minggu itu adalah kas gereja. Dan kas gereja itu ada di bank. Setiap kita perlukan untuk gereja kita ambil. Kami tanggung jawab itu tidak akan lenyap begitu saja. Uang yang tidak banyak itu tepat guna. Kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita angkat Tuhan Yesus persembahan kami ini di awal tahun. Banyak keperluan kami, keperluan anak-anak sekolah, keperluan kesehatan, keperluan makan minum. Tapi umatmu dengan senang hati membawa dengan hati di hadapan Tuhan persembahannya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan suka. Terima kasih. Kami doakan pemerintah kami bangsa Indonesia. Tolong Tuhan kepolisian, tolong TNI. Tolong hamba-hamba Tuhan gereja-gereja. Jemaat hadir ini pagi ini diberkati Tuhan. Yang online diberkati Tuhan. Ibadah siang nanti diberkati Tuhan, sore diberkati Tuhan. Saudara, terimalah dengan iman berkat dari Allah Bapa kita. Terima dengan iman, renungkan firman siang dan malam. Sayangi Tuhan, sayangi sesama, kasihilah dirimu, dan berkati orang lain. Berkatilah Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya.